Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan lewat renungan harian di hari Senin 25 November 2024. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Hehe nama au lau madapotod damang, dohonokku matuibana ali amang, namar dosa doau tubanu agijang nang dopak ho. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang anak yang hilang mungkin merupakan salah satu kisah yang paling banyak dikutip dan paling berguna dari semua kisah dalam Injil. Dan memang demikian karena pada berbagai waktu dalam hidup kita mudah untuk mengidentifikasikan diri dengan satu atau semua dari ketiga tokoh ini. Tentu saja motif kita untuk mengidentifikasi diri dengan mereka dapat beragam. Seperti ketika kita lebih suka menempatkan diri pada posisi ayah yang murah hati. Ia telah sangat dirugikan dan putra bungsunya telah menjadi kekecewaan yang besar. Dan ada yang lebih dari sekedar sedikit kekecewaan yang dapat ditemukan pada anak tertua yang mengeluh bahwa ia tidak mendapatkan pengakuan yang layak dari sang ayah. Namun tidak seperti sang ayah. Apakah ada saat-saat ketika kita lebih suka berkabung dalam kesedihan dan menolak untuk membalik ke halaman dan melanjutkan hidup? Kita juga mungkin pernah berada pada posisi anak yang bertobat, yang kembali dari kehidupan yang sia-sia, berharap untuk memulai semuanya lagi. Untuk itu, mari kita berfokus pada sang adik, si pendosa, si pemboros, si pria yang perlu mengubah hidupnya. Firman Tuhan hari ini juga bahagian daripada Yesus menceritakan kisah ini kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mengerti mengapa Yesus bergaul dengan orang berdosa. Setidaknya beberapa dari orang berdosa ini adalah pemungut cukai. Tugas mereka adalah mengumpulkan uang dari orang Yahudi dan penduduk lainnya untuk pemerintah Romawi. Dan jika mereka dapat mengumpulkan lebih banyak lagi, mereka dipersilahkan untuk menyimpannya. Para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya ini adalah orang Yahudi yang telah kehilangan budaya, kesetiaan, hukum, dan Tuhan dari keluarga besar mereka. Mereka tidak kekurangan uang. Mereka telah mengalami kemiskinan yang lebih dalam, yakni kemiskinan jiwa yang telah membuat mereka lapar dan rentan secara rohani. Yesus menjelaskan bahwa mereka memiliki Bapa yang dapat mengisi jiwa mereka dengan kehidupan. Hati mereka dilunakkan dan terbuka kepada Tuhan dengan cara yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh orang Farisi. Melalui perumpamaan anak yang hilang ini, Yesus hendak menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang dapat dipandang mata, suatu saat itu akan berbalik menjadi jerat yang akan membuat seseorang meninggalkan Tuhan apabila kenikmatan itu dikejar melebihi apapun. Bahkan kenikmatan yang kelihatannya tidak berdosa sekalipun. Demikianlah Yesus memberikan didikan, ajaran, nasihat, dan peringatan kepada kita. Yesus menggambarkan seorang anak manusia yang hilang dan tersesat dalam dosa,
ketika ia benar-benar menyesali segala dosa dan kejahatan yang sudah diperbuatnya, kemudian dia bertobat kepada Allah Bapa, maka Allah Bapa akan memberikan pengampunan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan kita hari ini, kita hendak diingatkan, ternyata mengaku salah menjadi langkah awal dalam pertobatan. Bagaimana dengan kita? Apakah mengaku salah adalah hal yang sulit? Tentu berdasarkan kisah di atas, membuka pemahaman untuk kita bahwa segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan pada masa lampau, jika kita datang kepada Allah Bapa, maka Dia akan memberi pengampunan. Inilah yang perlu kita lakukan jika kita sudah bersalah, bukan malah selalu membenar-benarkan diri, melainkan berbalik arah dari kesalahan menuju kebenaran. Ingatlah bahwa Tuhan selalu membuka pintu pertobatan bagi orang berdosa. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terlebih firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan, yang mengingatkan kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan, agar kami selalu berserah diri kepada Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan tangan kami satu hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.